Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Hadirin sidang Jumu'ah rahimakumullah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah menganugerahkan kita banyak sekali nikmat, baik materi maupun imateri. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan bahwa bila kita hendak menghitung nikmatnya, maka pastinya kita tidak akan mampu. Salawat dan salam harus senantiasa kita haturkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Atas perjuangan mereka, agama Islam bisa tegak pada hari ini hingga kiamat nanti. Salah satu kunci keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum dalam memperkenalkan dan memperjuangkan agama ini adalah dengan cara menjaga hubungan antar sesama umat Islam agar tetap terjalin dan tidak sampai terputus, atau biasa disebut dengan silaturahim. Jika hendak meninjau definisinya, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim mengatakan bahwa silaturahim merupakan bersikap baik kepada kerabat atau karib yang dapat menghubungkan antara dua pihak. Berbuat baik di sini terkadang berupa materi atau imateri, seperti membantu, berkunjung, dan memberikan salam dan lain sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan kerabat atau karib di sini bisa berwujud sanak saudara senasab, tetangga, teman, serta kolega. Dengan kata lain, tidak terbatas pada orang-orang yang hanya mempunyai hubungan darah saja. Bahkan dalam cakupan yang lebih luas, kerabat atau karib di sini bisa saja berwujud dengan berbeda agama. Sebab dalam Islam, perbedaan agama bukan menjadi momok yang dapat membatasi interaksi antar sesama manusia. Dengan demikian, silaturahim dalam ajaran Islam adalah ditujukan untuk menciptakan sebuah masyarakat yang rukun, guyub, dan akur. Interaksi di antara sesama terjalin dengan baik, sehingga praktik-praktik sosial yang terjadi sangat tentram dan damai. Namun bukan berarti Islam tidak menyadari perbedaan selaku sebuah keniscayaan, termasuk perbedaan pandangan. Dalam Al-Quran telah ditegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan keberagaman. Dalam surah Ar-Rum ayat 22 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dzalika laayatil lil alimin. Artinya,
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah penciptaan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasa dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Ayat ini memang tidak secara gamblang mengatakan mengenai perbedaan pandangan, namun perbedaan kedua aspek pada ayat tersebut menjadi simbol dari perbedaan banyak aspek, termasuk soal pandangan yang berbeda. Sebab setiap manusia pasti mempunyai wawasan, informasi, dan faktor eksternal lainnya yang berbeda dengan manusia yang lain. Begitu juga dalam pilihan politik yang syarat dengan kepentingan yang bisa mengakibatkan jurang perbedaan semakin terlihat jelas, maka sejatinya perbedaan dalam hal ini merupakan fenomena alamiah yang tidak perlu dijadikan sebuah masalah. Justru perbedaan pilihan politik dijadikan sebagai kekhasan sebuah masyarakat yang menganut sistem demokrasi. Hadirin sidang Jumaah rahimakumullah. Dengan demikian, mengingat perbedaan pandangan merupakan fitrah manusia, maka tidak ada alasan untuk memaksakan keinginan dan merasa paling benar sehingga menuntut orang lain untuk mengikuti pilihan politiknya. Begitu juga sangat tidak bijak bila akibat keinginannya itu tidak terwujud sampai memutus tali silaturahim, entah dengan saudara, tetangga maupun teman. Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah mengultimatum bahwa orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Sabda beliau, la yadkhulul jannata qati'. Artinya orang yang memutus silaturahim tidak akan masuk surga. Ancaman ini merupakan bentuk keseriusan baginda Nabi bahwa silaturahim merupakan ajaran agama yang harus dijaga. Maka umatnya tidak boleh ada yang memutus silaturahim, terlebih hanya karena perbedaan pilihan politik yang sifatnya agenda 5 tahunan, hubungan yang sudah dirajut bertahun-tahun menjadi bercerai-berai yang diakibatkan oleh keadaan yang bersifat sementara. Seandainya orang yang memutus silaturahim itu mendapatkan kompensasi berupa jabatan, tapi tetap saja jabatan itu bersifat fana, hanya sebentar dan sementara. Sedangkan hubungan dengan sanak saudara, tetangga, teman, dan kolega mempunyai jangka waktu yang jauh lebih lama. Maka aneh kiranya bila lebih memprioritaskan sesuatu yang sementara daripada yang lebih lama. Mari kita renungkan bersama, kira-kira lebih intens manakah berinteraksi dengan sanak saudara dan tetangga atau orang-orang yang sama pilihan politik, dengan kultur dan karakter sosial orang Indonesia yang suka berkumpul dan bersosialisasi, yang didukung oleh berbagai tradisi keagamaan dan kebudayaan, tentu saja berinteraksi lebih intens dengan keluarga dan tetangga. Oleh karena itu, melalui mimbar khutbah ini, khatib hendak menegaskan sekali lagi bahwa silaturahim tidak boleh sampai terputus hanya perbedaan pilihan politik. Konsekuensi memutus silaturahim bukan hanya berdampak pada pelakunya langsung, melainkan bisa kepada orang-orang sekitarnya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Artinya sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya terdapat pelaku memutus silaturahim. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengutip pendapat At-Tibi menjelaskan bahwa maksud hadis tersebut bisa saja berupa suatu kaum yang kompak untuk mendukung seseorang memutus silaturahim
dan mereka tidak mengingkari perbuatan orang tersebut. Akibatnya, kehidupan sosial kaum itu tidak tentram dan tidak sejahtera. Akan banyak masalah yang dialami kaum tersebut. Tentu hal seperti ini tidak diharapkan terjadi di bumi kita Indonesia. Masa-masa politik saat ini harus disikapi dengan tenang dan bersukaria, meskipun banyak pandangan yang semakin memperjelas perbedaan itu. Namun kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terpelihara dengan baik. Silaturahmi yang senantiasa terjalin di tengah-tengah perbedaan itu menjadi perakat dalam merawat kerukunan dan perdamaian bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلحنا وأصلح أحوالنا وأصلح من في صلاحهم صلاحنا وصلاح المسلمين وأهلك من في هلاكهم صلاحنا وصلاح المسلمين اللهم وحد صفوف المسلمين وارزقنا وإياهم زيادة التقوى والإيمان اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.